Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih hari ini anak-anak solih dan solihah? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, kita berdoa dulu yuk. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku kefahaman yang baik. Amin. Kemarin kita sudah belajar tentang sujud tilawah dan sujud syukur pada bab 1. Kemudian belajar tentang sholat berjamaah pada bab 2. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mulai pada bab 3 tentang sholatnya orang yang sakit. Yuk dibuka bukunya. Pada bab 3, pelajaran pertama, halaman 23. Tentunya kita sebagai makhluk yang lemah pasti pernah merasakan sakit. Dari sakit yang ringan sampai sakit yang berat. Nah, bagaimana cara sholatnya orang yang sakit? Pada bab 3 ini, pelajaran pertama, kita akan mempelajari tentang tata cara sholat orang yang sakit. Diperhatikan dan disimak baik-baik ya. Yang pertama, orang yang sakit wajib melaksanakan sholat fardu dengan berdiri, sekalipun bersandar ke dinding atau ke tiang atau dengan tongkat. Jadi, orang yang sakit harus diusahakan berdiri ya, walaupun dia harus pegangan dengan dinding atau tongkatnya. Kedua, jika tidak sanggup sholat berdiri, maka hendaklah sholat dengan duduk. Ibu guru ulangi, jika tidak sanggup sholat berdiri, maka hendaklah sholat dengan duduk. Lebih baik posisi duduknya bersila sebagai ganti berdiri dan ruku. Dan duduk iftirashnya ketika bangkit dari sujud. Duduk iftirosh adalah posisi duduk tahiyatul awal, yaitu telapak kaki kiri diduduki dan telapak kaki kanan ditegakkan. Jangan lupa jari-jarinya ditekuk menghadap kiblat. Ketiga, jika tidak sanggup sholat sambil duduk, boleh sholat sambil berbaring. Ibu guru ulangi, jika tidak sanggup sholat sambil duduk, boleh sholat sambil berbaring. Posisi badan menghadap kiblat serta bertumpu pada sisi kanan badan, berarti miring ya. Jika tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat, boleh menghadap kemana saja. Keempat, jika tidak sanggup sholat berbaring, boleh sholat sambil terlentang. Ibu guru ulangi, jika tidak sanggup sholat berbaring, sholatnya boleh terlentang. Kedua kaki menghadap kiblat. Jika tidak bisa menghadapkan kedua kakinya ke kiblat, boleh sholat menghadap kemana saja. Kelima, orang yang sakit juga wajib melaksanakan ruku dan sujud. Jika tidak sanggup, diganti dengan membungkukkan badan untuk ruku dan sujudnya. Posisi sujud dengan cara membungkukkan badan lebih rendah dari posisi ruku. Dan jika sanggup ruku saja, sedangkan sujudnya tidak sanggup, maka boleh ruku saja dan menundukkan kepala saat sujud. Demikian pula sebaliknya, jika dia sanggup sujud saja dan tidak sanggup ruku,
maka boleh sujud saja. Dan ketika rukunya, dia harus menundukkan kepala. Keenam, jika tidak sanggup dengan menundukkan kepala ketika ruku dan sujud, cukup dengan isyarat mata. Ibu guru ulangi, jika tidak sanggup dengan menundukkan kepala ketika ruku dan sujud, cukup dengan isyarat mata. Dengan memejamkan mata sedikit ketika ruku, dan dengan memejamkan mata lebih kuat ketika sujud. Ketujuh, jika tidak sanggup juga sholat dengan menggerakkan kepala dan isyarat mata, jadi badannya semua tidak bisa digerakkan lagi, hendaklah ia sholat dengan hatinya. Berniat ruku, sujud, dan berdiri, serta duduk, masing-masing orang mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Pada intinya, sholat diwajibkan untuk seluruh kaum muslimin yang berakal, apapun caranya. Jika ia tidak sanggup sholat berdiri dengan tegak, maka boleh dengan bersandar kepada tiang atau dengan tongkat. Jika tidak bisa, maka sholatnya dengan cara duduk. Jika tidak bisa sholat dengan cara duduk, maka bisa berbaring, miring. Jika tidak bisa, sholatnya dengan cara terlentang. Jika tidak bisa juga sholatnya dengan cara menundukkan kepala, maka bisa dengan isyarat mata. Jika tidak bisa sama sekali badannya tidak bisa digerakkan, maka bisa sholat dengan hatinya, dengan niat ruku, sujud, dan berdiri serta duduk. Masya Allah. Jadi, walaupun kita sakit, tetap sholat ya, apapun kondisinya. Karena Allah sudah memudahkan agama Islam ini. Nah, alhamdulillah, pelajaran kali ini sudah selesai. Jangan lupa diamalkan ya. Ibu guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.